Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMKM, kembali lagi dalam podcast Desiminasi UMKM Aceh tahun 2022 bersama saya Tia Andalusia. Sahabat UMKM, di episode kali ini kita bakal berbincang-bincang mengenai sistem pengurusan izin edar produk UMKM. Di studio sudah hadir bersama saya Bapak Yudi Noviandi, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Tia. Terima kasih Pak sudah ikutan Ya. bergabung bersama kami Makasih dalam atas podcast undangannya. UMKM. Makasih. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang luar Ya. biasa bagi sahabat UMKM dimanapun berada. Baik, untuk Anda, informasi yang tidak kalah pentingnya dari sebelumnya adalah sistem pengurusan izin edar produk UMKM. Nah, sebenarnya apa apakah produk yang beredar di pasaran harus semuanya terdaftar atau mempunyai nomor izin edar, Pak? Baik, ya pertama izinkan saya memperkenalkan beberapa komoditi yang berada di bawah wilayah kerja ya. Badan POM yaitu pertama obat, kemudian obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan pangan olahan terutama. Nah, fokusnya UMKM itu diberikan kepada produk komoditi kosmetik, obat tradisional dan juga pangan. Untuk obat dan suplemen kesehatan itu masih diuntukkan untuk ke skala industri. Nah, kepada UMKM ini memang diberikan ya kesempatan untuk bisa memproduksi dan juga mengedarkan produknya di Indonesia ini. Sekiranya nanti kalau selanjutnya ada yang perlu melakukan registrasi terkait dengan produknya, nah kita dari Balai Besar POM Banda Aceh itu siap untuk bisa mendampingi. Iya. Kita sangat mendukung untuk membantu kemajuan UMKM yang ada di Provinsi Aceh ini. Iya. Nah, Pak Yudi, produk apa saja nih Pak yang dikeluarkan izin edar oleh Badan POM yang dapat didaftarkan oleh UMK? Jadi yang produk yang dapat didaftarkan di BPOM adalah produk pertama yang paling banyak adalah produk pangan olahan ya. Kedua produk kosmetika dan produk obat tradisional. Ini yang UMKM bisa lakukan. Untuk pangan ini sendiri ada yang memang izinnya di BPOM, ada juga izinnya di Dinas Kesehatan, ada juga yang memang karena tanpa pengolahan langsung karena dia memang masih pangan segar kategorinya, artinya dengan minimal treatment sehingga dia tidak perlu di BPOM maupun di Dinas Kesehatan, bisa juga di dinas-dinas terkait lainnya, Dinas Perikanan begitu ya, dengan sertifikasi bentuknya begitu. Iya. Nah, khusus di BPOM itu sendiri adalah produk-produk yang terkategori sebagai pangan olahan yang katakanlah memiliki risiko lebih tinggi ya. Low risk, risiko rendah itu sudah didelegasikan ke industri rumah tangga ya di pemerintah daerah kabupaten kota yang menerbitkan izinnya. Kalau di BPOM itu untuk yang medium dan high risk seperti misalnya produk yang wajib SNI. Yeah. Wajib SNI itu contohnya adalah MDK, ya. Kemudian ada produk-produk tepung terigu, kopi instan, kakao seperti itu. Kemudian juga produk-produk yang berteknologi tinggi. Kemudian juga produk yang untuk kebutuhan pemenuhan tes pasar ya. Kemudian yang dikemas dan diecerkan itu secara umum di BPOM. Kecuali yang low risk tadi itu ada di PIRT. Oke. Jadi memang ada beberapa kategori juga ya Pak ya? Iya, memang. Oke. Dan sebenarnya apa aja nih Pak contoh dari kategori yang Bapak sebutkan tadi? Contohnya saya contohkan misalnya untuk pangan segar itu ya. Pangan segar itu ada yang asalnya dari tumbuhan, ada yang asalnya juga dari hewan. Bila dia dari tumbuhan maupun hewan tadi tidak atau mengalami pengolahan yang banyak, maka dia tidak perlu didaftarkan di kabupaten kota dalam PIRT maupun sebagai BPOM ya, kecuali dia sudah mengalami pengolahan lebih lanjut menjadi misalnya tepung dan olahannya, kemudian daging dan olahannya. Jadi daging itu bukan daging ini, tapi daging yang sudah diabonkan, kemudian dikemas menjadi suatu produk abon kita kenal kan. Nah, itu bisa didaftarkan sebagai olahan daging kering, berarti PIRT bisa, kalau maupun ke MD juga bisa. Kemudian dari hasil tumbuhan seperti kopi. Kopi itu juga bisa produknya, bubuk kopi itu yang didaftarkan ke PIRT, tapi juga bisa ke MD, BPOM. Jadi ada beda PIRT dengan MD itu adalah terkait dengan CPOB-nya. Cara produksi pangan olahan yang baiknya itu kalau di PIRT fokus pada higien sanitasi dan dokumentasi saja.
kebersihan dan lingkungan dan dokumentasi. Kalau di BPOM itu ada banyak aspek yang harus dipenuhi, termasuk peralatan, gedung bangunannya harus terpisah dari dapur. Kalau PIRT kan bisa di dapur ya. Nah, kalau yang di BPOM itu harus memang terpisah areanya atau ruangannya terpisah di samping rumah misalnya gitu kan. Kemudian alur produksinya juga diatur begitu. Jadi dibuat partisi-partisi area sesuai dengan cara produksi pangan olahan yang baik. Seperti itu. Jadi beberapa ada perbedaan, tetapi itu lebih pada mengelola risiko yang ada tadi, Mbak. Kalau yang low risk cukup ya PIRT saja cukup. Atau kalau mau di MD kan juga bisa ke BPOM kan. BPOM tuh kalau izinnya kodenya MD. Iya. Ya istilahnya itu kalau untuk makanan. Kalau untuk obat tradisional tuh kita kenal dengan POM TR. Kemudian kalau kosmetika itu ada POM CA, CB, itu kode-kode notifikasi yang ada. Itu. Iya, jadi memang masyarakat harus cerdas dengan kode-kode itu ya Pak. Sekilas kelihatan ribet, sebenarnya enggak sebenarnya. Intinya gini, kalau dia bikin produksi, kita mulai dari pangan dulu ya. Iya. Kalau dia membuat produk pangan, kemudian memiliki umur simpan kurang dari 7 hari. Umur simpan artinya kalau lewat dari 7 hari dia rusak misalnya itu ya. Itu sudah masuk kategori yang tidak perlu harus didaftarkan. Kemudian makanan yang disajikan dibuat di depan konsumen langsung ya, seperti fast food, putih gorengan begitu, itu siap saji itu nggak perlu izin edar untuk produknya, tapi mungkin untuk sarannya sendiri perlu sertifikasi layak sehat dari teman-teman daerah, kabupaten, kota. Saya kira gitu. Jadi substansi yang perlu izin edar ini adalah produk-produk yang pangan olahan contohnya itu yang dikemas, dibuat label dan tahan lebih dari 7 hari. Beredar lebih dari 7 hari, nah maka itu sudah memiliki ketentuan dia harus, ini harus didaftarkan nih, jangan sampai dia beredar tapi tidak mendapatkan izin edar. Karena izin edar itu sendiri sebagai salah satu bentuk penjaminan terhadap mutu dan keamanan produknya. Jadi kalau dia sudah ada izin edar, artinya dia telah melewati proses evaluasi sebelum dipasarkan produk tersebut. Artinya sarananya sudah diperiksa, komitmennya dilihat, produknya sudah diuji begitu ya, sehingga dia baru kemudian bisa diedarkan. Nah, kemudian diberi nomor izin edar. Nah, setelah nomor izin edar terbit pun kita dari BPOM dan juga dari teman-teman Dinas Kesehatan itu secara simultan melakukan sampling, Mbak. Melakukan pengawasan post market istilahnya, kita beli, kemudian kita sampling dan kita pastikan tuh mutu dan keamanan produk tersebut masih terjaga. Begitu juga pada produk kosmetik dan juga obat tradisional, kita lakukan hal yang sama seperti halnya pangan itu. Iya. Demikian. Nah, tapi Pak, kalau untuk yang produk PI, untuk izin edar PIRT itu untuk kategori usaha yang mana sih Pak? Itu adalah kategori industri rumah tangga pangan. Jadi yang memproduksi pangannya di rumah tangga, biasanya memproduksinya di area dapur. Jadi suatu ketika dipakai sebagai dapur, setelah digunakan sebagai dapur, dia digunakan untuk memproduksi pangan olahan yang ada di rumah tangga tersebut. Nah, yang bisa masuk PIRT itu tadi adalah pangan-pangan dengan kategori risiko rendah. Biasanya risiko rendah itu gitu ya Pak, model-modelnya adalah yang gitu ya. kering-kering, rumus-rumus umumnya kering, dia nggak boleh ada airnya. Jadi misalnya tadi disebut keripik tempe misalnya, peyek, kemudian olahan kopi, kacang, kemudian olahan daging kering ya, abon-abon dari ikan maupun abon dari daging, unggas, kemudian olahan dari sayur kering, yang kering-kering itu. Nah, itu bisa didaftarkan sebagai PIRT. Tapi itu kalau misalnya UMKM, itu termasuk yang UMK gitu ya Pak ya? Iya, betul. Untuk kategori usaha yang mikro dan kecil gitu ya, yang masih di rumah. Tapi kalau misalnya dia memproduksi seperti produk yang Bapak sebutkan tadi, yang kering, misalnya kayak peyek, tapi dia ternyata udah besar gitu usahanya, yang sudah bukan di rumah lagi, tapi dia ingin buat izin edarnya, izin PIRT itu bisa nggak Pak? Ya, kita itu istilahnya UMKM naik kelas ya. Jadi ada UMKM menengah, katakanlah itu dia udah M-nya ya, udah menengah kan. Nah, ketika dia klasifikasi usahanya sudah naik, katakanlah dia bikin pabrik kecil-kecilan atau pabrik besar ya. Tapi produknya itu kategori adalah masuk kategori PIRT tadi, yang olahan kering. Itu BPOM mengarahkan untuk bisa juga untuk daftarkan sebagai MD POM agar dia
comply terhadap cara produksi pangan olahan yang baik itu lebih tinggi lagi. Kalau tadi di PIRT fokus pada higien sanitasi dan dokumentasi, kalau untuk produk yang industri ini sudah banyak aspek dia, dari karyawannya, dari peralatan, dari gedung bangunannya, dari SOP-nya, dari dokumen, dari bahan baku, dari alur produksi, semua aspek itu sudah mulai dilihat, sehingga penjaminan mutunya itu yang di MD khususnya itu memang lebih tinggi lah istilahnya ya. Ya itu. Prosesnya juga lebih beda ya Pak ya. Bedanya gimana Pak prosesnya antara bedanya PIRT dengan MD. ini? Nah, kalau PIRT karena dia low risk itu ketika pengurusan nomor PIRT tidak dilengkapi dengan hasil uji produknya. Hasil uji laboratorium? Iya, hasil uji laboratorium. Terkait dengan ada nggak cemarannya, biasanya mikrobanya, E. coli-nya. Walaupun dia kering-kering kan dilihat, ini ada bilang apa lagi ya, parameter-parameternya terhadap produk, setiap produk itu kan beda. Begitu di MD POM, ya MD-nya BPOM, izin edar BPOM itu harus ada itu. Harus ada, baik itu berupa komitmen di awal dulu ataupun setelahnya. Intinya nanti itu produk dia harus diuji di laboratorium, dilihat ada nggak kecemaran logam beratnya, aspek-aspek parameter mikrobiologinya ini sudah minim belum, apakah memenuhi syarat tidak, misalnya angka ALT ya, angka lempeng total, bakteri E. coli, yang patogen-patogen lainnya itu diuji semua. Setelah dia dinyatakan memenuhi syarat, maka itu menjadi hasil uji itu dilampirkan ketika daftar ke BPOM. Itu yang bedanya di situ salah satunya. Jadi karena memang produk yang di BPOM ini sebenarnya diarahkan untuk medium, risiko menengah dan risiko tinggi. Kalau yang tadi kan risiko rendah yang PIRT karena dia olahannya kering. Kalau media kering itu kan bakteri itu agak lambat tumbuh. Tapi ketika dia berupa cairan, suspensi berupa produk yang beku, produk yang frozen food ya Pak ya, seperti AMDK itu kan terkemas. Ya kalau dia sampai tercemar kan sangat bahaya. Termasuk juga ya produk-produk dalam can, dalam kaleng, tuna dalam kaleng, sarden dalam kaleng, seperti itu juga itu harus POM RI. Nah kemarin kita ada mendampingi itu produk kelapa gongseng dalam kaleng, itu sudah dapat MD dari Biren tuh, MD POM, dia sudah bisa tembus pasar di Permat. Wow. Nah memang produknya enak ya, enak, punya Pak Sapa gitu, ada memang berhasil kok. Karena memang produk-produk di Aceh ini banyak juga ya Pak banyak yang bisa go nasional bahkan sampai go internasional. Iya, beberapa informasinya sudah sering dibawa juga, misalnya produk Indonesia dipakai di Arab untuk jemaah umroh misalnya, kan kangen masakan Aceh ataupun produk olahan Aceh, sehingga produk tersebut ada juga yang diekspor malah ya sampai ke luar negeri itu ada. Jadi dari kita sih pada prinsipnya mendukung sih, bahkan kita ada program namanya korporasi ya sebagai usaha kita untuk bisa mendampingi pelaku usaha. Bahkan saat ini sih malah kita yang jemput bola. Iya. Gimana tuh Pak maksudnya jemput bola? Berarti Bapak ke kami ini datangin pelaku usaha tanpa mereka harus mengeluarkan anggaran atau biaya. Itu bisa menghubungi kami di sini nih Mbak, di nomor WhatsApp kami. Ya. 0812 6212 339. Iya. Diulang sekali lagi Pak. Di 0812 6212 339. Jadi memang sudah ada nomornya juga ya Pak? Iya. Nanti petugas kita nanti akan datang ke pelaku usaha tersebut. Iya Pak Yudi, jenis usaha apa saja nih Pak yang harus mendapatkan izin edar? Apakah dari setiap usaha, kan kalau kita ketahui bahwa usaha itu ada yang memunculkan produk, ada yang menghasilkan jasa gitu ya, ada yang melayani jasa ekspor impor juga gitu. Nah sebenarnya yang dari izin yang didapatkan dari BPOM itu jenis usaha yang seperti apa Pak? Baik, jadi kita yang perlu ada, kalau badan usahanya kita istilahkan sertifikasi. Untuk produknya kita istilahkan diberi izin edar. Nah badan usaha ini kita pisahkan, ada sebagai produsen, perorangan atau pelaku usaha yang memproduksi, kemudian ada juga sebagai importir. Nah, jadi kepada dua perusahaan ini berlaku hal yang sama, bahwa mereka ini sebagai badan usaha harus tersertifikasi. Kalau misalnya dia mengimpor, katakanlah, Pak saya ingin ini dong Pak, mau ngimpor kosmetik dari negara A misalnya gitu.
saya ingin distribusikan nih jadi agen tunggal untuk distribusi di Aceh. Nah, maka dia menjadi importir tuh istilahnya, mendaftarkan perusahaan sebagai importir, kemudian kepada dia nanti kita lakukan sertifikasi cara pengelolaan distribusi ya dari kosmetik yang baik itu. Kita ada sebagai importirnya, ada mekanismenya. Nah, nanti setelah dia dapat katakanlah sertifikasi tersebut, nah kepada produk yang dia impor itu kita daftarkan di BPOM, mendapat nomor izin edarnya, sehingga dia sebagai sarana itu bisa mengelola importasi dengan baik. Produk yang diedarkan itu sudah terdaftar dan terjamin keamanan dan mutu dari produk kosmetik tersebut. Itu saya contohkan. Begitu juga makanan, Mbak. Makanan kalau memang kita mau mengimpor, misalnya produk-produk, Pak, ini kayaknya produk dari Thailand ini kok laku. Nah, saya mau mengimpor, ya silakan. Nah, selama kalau ketentuan untuk pangan itu setelah ada importir dari produsen, maka importir lain juga kalau mau mengimpor harus dapat izin dari produsen di sana. Nah, itu nanti kita sertifikasi sarananya, produknya juga didaftarkan. Nah, jadi layanan-layanan yang ada di BPOM itu lebih pada sertifikasi terhadap sarananya dan izin edar terhadap produk obat dan makanan yang mereka diproduksi maupun edarkan. Edarkan itu skop yang kita. Kalau tadi kan kayak yang wajib gitu Pak, yang harus mendapatkan izin edar. Tapi ada nggak Pak produk yang tidak harus ada izin edar? Kalau kita bicara produk obat tradisional misalnya, maka obat tradisional itu kalau dia mau dengan klaim, maka yang beredar di Indonesia menjadi wajib. Kosmetik itu semua wajib. Tapi makanan memang tadi yang saya sampaikan, ada yang harus memiliki izin edar, ada yang tidak. Nah, makanan apa saja yang tidak harus ada izin edarnya, baik PIRT maupun dari BPOM, yaitu produk makanan yang dengan masa simpan kurang 7 hari. Saya contohkan itu seperti bakery. Bakery itu tidak harus ada kewajiban untuk didaftarkan, tetapi Pak saya mau ada PIRT-nya atau MD-nya, bisa kita lakukan. Artinya dia tidak wajib, tapi kalau dia mau voluntary, oke juga gitu, nggak masalah. Lebih terjamin lagi ya Pak ya? Kan ada juga nih Mbak, saya pernah di Jakarta tuh mendampingi ibu-ibu Persib, itu membuat bakery dan dia bakery dia tuh levelnya MD. Wow. Jadi berhasil dapat MD BPOM itu terkait dengan produk-produk ya bakery yang mereka hasilkan dan bisa diedarkan di seluruh Indonesia dengan lebih bagus lah, lebih baik gitu. Itu ada apalagi juga. Bisa jadi souvenir juga ya Pak ya. Bisa buat oleh-oleh. Bisa buat oleh-oleh. Tapi tadi untuk produk yang tidak wajib izin edar juga sebenarnya terhadap sarananya itu ada sertifikasi ya. Sebenarnya layak sehat produknya dari aja, tapi sarananya tetap layak sehat dari kabupaten kota, seperti halnya sertifikasi halal itu serupa, mirip-mirip, cuma memang belum semua tersertifikasi. Pak, untuk UMKM yang ada di Aceh kira-kira berapa persen nih Pak yang sudah mengurus izin edar ini? Iya, terus terang kalau untuk produk yang kategori wajib BPOM ya, itu relatif semua sudah ya. Malah kami itu jujur mau lagi mencari lagi mana sih potensi ya UMKM potensial yang akan kita dampingi tadi. Tadi nomor telepon sudah saya sampaikan, itu adalah line telepon kita. Kalau memang ada yang mau kita dampingi, nanti kita dampingi. Banyak fasilitas dengan pendampingan itu. Pertama, mereka tidak harus berkunjung ke kita, kita yang datang. Kemudian tidak ada biaya tambahan. Tidak ada biaya apapun kecuali kalau memang harus izin edar daftarkan ke PNBP, maka itu. Kemudian beberapa UMKM itu kita fasilitasi dengan tadi kan ada persyaratan pengujian. Itu pengujian gratis dari BPOM juga ada untuk 50 sampel tuh. Iya, itu kan untuk pengujian itu Pak ya. Kalau misalnya untuk mendaftarkannya itu apakah ada syarat khusus, misalnya harus ada surat usaha atau segala macam? Oh, izin-izin itu sekarang kan dengan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi lebih simpel. Iya. Jadi kita cuma butuh nomor izin berusaha, NIB, NPWP yang aktif ya. Udah kita bisa buat izin usaha dan kemudian dilanjutkan, itu izin prinsip, dilanjutkan ke izin usahanya, ke PBUMKU istilahnya untuk PIRT. Nah itu bisa muncul ke PIRT-nya dengan komitmen. Itu bisa selesai 1 hari sebenarnya PIRT itu, tapi dengan komitmen ya. Karena dia low risk. Jadi kalau untuk mengurus yang izin edar PIRT atau MD itu Pak butuh berapa lama sih Pak waktunya? Kalau PIRT karena dia low risk itu sebenarnya dengan komitmen, artinya pelaku usaha setelah mendapatkan izin prinsip NIB
syarat NIB tadi adalah KTP dengan NPWP, sudah ada NIB, dia membuat masuk ke PB Umku-nya BPOM, memasukkan konsep label, identitas. Itu pernah kami coba dampingi, dalam 1 hari itu bisa terbit langsung. Oke. Iya. Dengan ada Kalau surat biayanya, pernyataan. Pak? Rp0 Apakah kalau ada biaya? PIRT. Oh, Rp0. Oke. Kalau yang PIRT, kalau yang MD? Itu bervariasi, mulai Tergantung dari usahanya ya, Pak? 150.000, ada sampai ke 500.000 untuk setiap Ternyata izin masih di edar. bawah 1 juta juga ya, Pak ya? Dan untuk UMKM itu kemudian dipotong lagi separuhnya dari yang saya sebut 100 sampai 500 tadi. Kalau dia kan di NIB itu ada klasifikasi badan usaha UMKM misalnya, mikro. Kepada dia langsung dapat potongan 50% lagi. Jadi kalau 100 tinggal bayar 50. Wow, enak dong. Kalau 500 tinggal bayar 250. Jadi sebenarnya kemudahan itu sudah ada. Iya. Malah harapan kita sih sebanyak-banyaknya yang mau daftarkan ke nomor telepon tadi, nanti kita yang datang tanpa biaya itu, tanpa ada tambahan biaya. Nah, nanti kita dampingi proses tahapannya sampai dengan kita usahakan dalam tahun berjalan itu berhasil izin edar terbit. Tahun ini kita sudah lakukan pendampingan juga. Cukup Jadi banyak. BPOM cukup aktif ya, Pak ya, untuk mendampingi pengusaha-pengusaha. Iya, memang sudah amanah dari Presiden kan yang terbaru bahwa semua kementerian lembaga itu bergerak untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi tidak lagi sibuk dengan aktivitas di dalam kan, lebih pada kita hadir untuk melayani masyarakat. Makanya kita sangat mendukung untuk kemajuan UMKM. Malah kita sekarang mana nih UMKM yang mau didampingi? Dicari lagi. Nah, tapi rata-rata di PIRT loh ternyata. Kita temui PIRT. Jadi kita arahkan ke dinas PIRT. Banyak kan ke PIRT memang. Kalau menurut Bapak gimana? Apakah PIRT itu harus naik lagi tingkatnya? Ya, suatu ketika saya kira perlu ya. PIRT itu sebagai ya kalau untuk produk beredar itu siokianya ada izin edar, mulailah dari PIRT. Ketika PIRT itu sudah besar dan berkembang, dan saya kira perlu juga untuk ke naik kelas istilahnya, UMKM naik kelas ke Jangan MD. stuck di situ ya, Pak? Jangan harus punya visi ke depan bahwa saya suatu ketika kalau memang sekarang saya baru bisa PIRT, suatu saat harusnya bisa MD dong. Harusnya coba lagi. Nah, karena itu berlaku sama, tetapi ketika dia sudah MD itu artinya keamanan dan mutunya itu lebih konstan. Tadi ada pengujian tadi salah satunya. Kalau yang PIRT kan ya higiennya sama. Ya HS saja, higien dan sanitasi saja tanpa hasil uji. Kalau yang di BPOM kan ada hasil uji, tempat produksinya juga udah nggak boleh di dapur, dia harus sudah buat ruangan terpisah. Jadi memang udah skala-skala. Ya ini tadi UMKM mulai dari dapur, kalau udah misalnya berkembang nih kayaknya udah nih garasi geser, kasih kita istilahkan dengan nanti kita konsultasikan kita dengan layout dananya, alur produksi. Nah, disitulah bisa produksi produknya dan kita nanti bisa dampingi untuk didaftarkan sebagai MD-nya POM. Iya, jadi Balai Besar POM memang sangat mendukung ya. Sangat sekali. Iya. Di Aceh. Ya, itu sudah amanah dari Presiden ya. Kita hadir ya sebagai instansi pemerintah untuk bisa mendampingi dan membantu istilahnya mengentaskan kemiskinan sebenarnya. Harapannya dengan banyak UMKM yang berkembang itu menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja ya, sehingga mengurangi tingkat pengangguran ataupun tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh ini. Baik, gitu kita memasuki segmen terakhir ya, Pak ya. Mungkin Bapak juga bisa memberikan pesan atau juga harapan kepada UMKM ke depannya dan juga yang mungkin akan memulai usaha. Apalagi menyambut tahun baru nanti, Pak. Ya. Baik, pertama ini menyambut tahun baru, Natal dan tahun baru, beberapa pelaku usaha bergerak di bidang kalau dulu bahasa saya itu parcel ya. Nah, pastikan produk yang Anda kemas itu adalah produk yang memang belum memasuki masa expired date-nya ya. Pastikan itu semua adalah produk yang expired date-nya masih jauh. Kemudian buat rekan-rekan semua yang punya produk ingin didaftarkan untuk diedarkan, harap segera didaftarkan baik di Dinas Kesehatan maupun di BPOM ya, agar produk ini bisa memiliki jaminan keamanan dan mutunya hingga dikonsumsi oleh masyarakat itu lebih meyakinkan. Dan lagi pula produk yang ada izin edar itu jauh memiliki manfaat ataupun nilai jual yang lebih tinggi dibanding produk yang tanpa izin edar. Demikian. Tapi Pak, untuk satu lagi nih Pak, untuk mendapatkan izin edar itu ada nggak maksimal lamanya usaha itu berdiri, Pak? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Misalnya minggu depan mau dibuat atau masih seminggu kita mau buat izin edar,
nggak masalah gitu. Tidak masalah. Oke. Jadi sekarang ini kan izin prinsip sudah sangat gampang. Cuma NIB. Syarat NIB adalah KTP dengan NPWP. Kalau dulu kan butuh situ, SIUP, Iya, sekarang TDP, nggak nggak ada lagi. Terus Nah, proses bisa prinsip online itu juga ya, Pak? bisa online. Nah, sebenarnya PIRT tadi, Mbak, Ya. itu tanpa harus ke dinas, nomor PIRT bisa terbit sekarang. Oke. Nah, karena semua sudah online. Kunjungi ke Bisa websitenya kunjungnya ke BB POM. subsite Balai Besar Pemuda Aceh di aceh.pom.go.id atau ke Instagramnya BPOM Aceh. Iya. Di BPOM Aceh, Bisa DM Facebook ya, Pak, juga ke BPOM Aceh, ke nomor layanan kami tadi ke Iya, lebih praktis lagi ya, Pak, ya. 0812 6212 339. Oke, jadi jangan sampai lewatkan kesempatan Iya. yang luar biasa. Kami lagi mencari benar ini untuk tahun 2023 akan mendampingi UMKM. Wow. Nah, ini lagi sedang dicari. Nah, ini kalau ini kesempatan saya mempromosikan program korporasi kami agar kalau ada yang mau didampingi silakan hubungi nomor WhatsApp tersebut, nanti kita yang akan kontak balik. Oke, Iya. jadi ambil kesempatan Iya, itu, harus Pak, ya. diambil. Iya, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi Iya, atas makasih, Mbak waktunya Tia. sudah hadir dan Terima semoga kasih, sahabat bermanfaat UMKM. ya buat sahabat UMKM dimanapun berada, dan selamat beraktivitas lagi Pak Iya. Yudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMKM, demikianlah podcast Desiminasi UMKM Aceh 2022 di episode kali ini, Sistem Pengurusan Izin Edar Produk UMKM bersama narasumber kita Bapak Yudi Noviandi, Kepala BPOM Aceh. Terima kasih banyak atas atensinya dan kita akan kembali lagi dalam rangkaian podcast Desiminasi UMKM Aceh 2022 selanjutnya. Saya Tia Andalusia pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.